Oke, halo teman-teman bonsai di seluruh Nusantara, pecinta budidaya dan program akar. Kembali lagi di channel saya Bonsai Gembong. Oke, sobat bonsai, di depan saya ini ada bunga bougainville, dan ternyata di media sosial dan rekan-rekan banyak sekali juga yang membuat bonsai dengan kategori bunga bougainville. Ini bougainville Singapura ya. Untuk jenis bougainville Singapura beda jauh sama bougainville lokal. Kalau bougainville lokal spasi daunnya dari daun ke daun agak terlalu renggang, dan ini kalau bougainville Singapura rapat sekali ya. Dan untuk rekan-rekan mungkin sudah banyak yang tahu juga seperti ini. Dan kali ini saya mau berbagi untuk bagaimana membuat karakter bahan bonsai bougainville menjadi karakter yang sangat ekstrim, meliuk, dan bisa dikategorikan untuk ini program ekspos akar dengan program pertama ground long. Ya, kita lihat seperti apa bahannya dan akan saya kasih alur. Nanti alurnya bagaimana kita tergantung kita ya, alur kita tidak bisa harus menentukan begini-begini, tinggal kita cara membuat seninya bagaimana, berkaryanya. Ini dulu saya turun cangkok dari sekian, di batang sekian, terus saya tanam polybag, baru masuk ground long. Ini ground longnya dulu besar ya, sekian ground longnya kira-kira. Untuk rekan-rekan ya tahu ya, dulu prosesnya seperti ada contoh. Untuk prosesnya saya perlihatkan, dia seperti ini, cuman kecil, tapi sayang kecil, dan ini sancang. Ini kecil dulu, itu yang bougainville itu besar. Nah, setelah tumbuh akarnya keluar dari karpet kolong ini, saya baru masukkan ke ground gini. Ground saya kasihkan di atas, saya kasih pemancang, terus sudah hidup saya lepas pemancangnya, terus karpetnya udah berbentuk tidak melingkar seperti ini. Udah nggak melingkar ya, ini karena terdesak akar-akar yang menonjol. Baru saya bongkar bertahap dulu sekian, terus selang waktu 2 bulan saya bongkar sekian. Nah, ini saya mau melakukan pembesaran ekspos akar ini. Akarnya ini saya mau besarkan. Bagaimana caranya? Dengan cara melukai dan membentuk karakternya biar terlihat ekstrim. Oke, kita langsung saja ya untuk pengerjaannya. Dan ingat, kita kalau membeli alur juga menyesuaikan alur nutrisi yang di atas ya. Oke, kita langsung saja untuk pengerjaannya seperti apa, dan nanti saya jelaskan sedikit. Dan untuk program di bawah ini, pembesaran akar pelukaan untuk karakter yang ekstrim dan pembengkakan akar-akar di bawah ini nanti menjadi karakter pohon batang utama. Nah, dengan satu catatan, kita kalau bentuk karakter di bawah ini melukai dan pembengkakan di atas, di bawah ini atas masih los ya, subur, tidak terkena hama, baru kita kerjakan. Siap kerjakan berarti ya yang di ini akarnya. Jadi intinya ini nanti menjadi batangnya ya, bukan akar, ini batangnya. Jadi ini nanti ekspos akar menjadi batang. Ini dulu sudah saya press biar anak cabangnya baru lah. Ini sudah mulai berjalan. Ini belum waktunya di bawah dikerjakan ya, karena ini belum menutup. Cepat lagi kalau mau bikin di bawahnya ini cepat menutup dan pengembungannya besar, ini menutup dulu. Tapi berhubung ini cabangnya banyak dan subur, saya berani untuk mengerjakan di bawah. Jadi kita langsung saja untuk pengerjaannya ya. Oke, ini saya menggunakan pahat yang V ya, V sama karter.
Karter ini nanti untuk terakhir untuk merapikan saja bekas pahatan yang baik. Sama pahat ada yang cekung, ada yang lurus. I'm getting higher just to feel ya, 'cause I need to. No one knows it, heart is frozen from your poison. Taking the potion just to feel ya, 'cause I miss you. Oh my God, can't stop you like heroin. My love you got, there's no settlement. I can't pretend that we're nothing. Oh, I think I'm overdosing. I'm overdosing. I think I'm overdosing. I think I'm overdosing. I think I'm overdosing. I think I'm overdosing. Oke sobat bonsai, sedulur kebun saya semuanya dimanapun anda berada, ini selesai ya untuk membuat alur biar penggabungannya nanti dapat pembesarannya dan menjadi bahan yang menonjolkan ekstrim. Ini saya melukainya tidak begitu meliuk ya, soalnya saya melihat karakter akarnya, gerakannya cuman tidak begitu ekstrim, cuman seiramanya, cuman kalem saja. Jadi saya mengikuti alur gerakan batang ini, saya bikin alur yang terkesan cuman elegan mengikuti alur akar ini. Kita lihat seperti apa ya untuk bikinan alurnya. Seperti ini tadi, alur yang utama ini saya kasih dalam, ini saya kasih dalam, pahatan alurnya ini saya kasih dalam, ini tadi saya kasih dalam. Jadi sebelahnya yang agak dalam ini cuman saya kasih tipis saja, biar nanti dipertegas dengan alur yang dalam ini, pertegasnya ada, terus seirama sama alur yang agak tipis ini, tidak terlalu dalam. Oke, semuanya saya kasih pertegas ya, seperti ini juga saya pertegas agak dalam, terus ininya tipis, yang sini yang kecil-kecil ini tipis, ini juga. Ini sementara biar begini dulu, nanti mungkin bisa kita lukai lagi, bikin alur lagi setelah ini menutup sempurna. Terus untuk hati-hati ya untuk bougainville apapun, habis melukai begini biasanya rentan keropos atau yang lain, mungkin kita bisa kasih salep kambium, bisa lebih irit lagi. Kalau salep kambiumnya kita campur air sedikit terus kita kuaskan begitu saja. Terus habis ini untuk rekan-rekan, untuk program seperti ini apapun usahakan nanti ini terus penambahan pupuk ya, penambahan pupuk, perawatan di atas itu harus kita jaga kestabilan daun, soalnya kestabilan daun mempengaruhi untuk penutupan luka ini. Oke, kita coba lihat yang sudah seperti ini ya, tapi tidak ground long dulu, tidak ekspos akar seperti ini, cuman pendek
sayanya bikinnya pendek aja, pakai polybag dulu pertama kali karena takut bahannya mati karena baru pertama kali dan dari sekian. Kita lihat ya coba ke bahannya yang udah lama. Kalau ini baru ya, belum ada 1 tahun, 1 tahun kurang lebih, belum ada ini 1 tahun. Kenapa cepat? Karena didukung dengan media tanam dan perawatan. Oke, kita langsung saja seperti ini udah 2 tahun. Sebenarnya ini ada perlu sentuhan lagi karena ada beberapa yang perlu kita sentuh lagi untuk pembesarannya kurang imbang, yang mana kita bisa sentuh. Seandainya kurang besar sini mungkin kita bisa pahat lagi, bisa nanti mengembung gini. Ini kemarin habis saya press dan saya sangat berani sekali untuk melakukan karena eksperimen dan harus berani untuk kita tetap harus mencoba. Ini saya dulu besar segini, los ke atas saya potong. Ini udah mulai menutup kambiumnya, dan kalau kayak gini ini besar ya pemotongannya. Kita perlu hati-hati, perawatannya juga perlu untuk masalah apapun jenis bahan bonsai. Habis pengepresan kita tetap harus sikat, kasih salep kambium paling utama, terus pengontrolan paling nanti jamur. Kalau enggak kita 3 minggu sekali kita semprot pakai furadam bisa ya di sini, biar nanti biasanya rayap ataupun yang lain tidak mengganggu penutupan pada kambium ini. Ini besar sekali, saya tidak tahu nanti untuk menutupnya berapa lama, tapi insya Allah bisa menutup dengan perawatan yang rutin. Terus ini sudah mulai jalan juga. Oke sobat bonsai, kiranya dari kami di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Mudah-mudahan tadi menjadi tip bagi para sobat bonsai dimanapun Anda berada yang masih dalam suka program. Saya juga sama-sama masih belajar, dan nanti seandainya ada dari teman-teman ngasih masukan apapun itu, kita tetap sharing ya. Saya juga perlu masih banyak ilmu dari rekan-rekan. Mudah-mudahan nanti di kolom komentar ada masukan untuk saya, dan apapun itu tetap saya pakai, saya tampung, dan perlu ada pengembangan diri. Oke, dari kami di channel Bonsai Gembong kiranya cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.